untuk keseharian mereka yang berubah apa pada saat pandemi ini? Apakah dipisahkan? Tapi nggak mungkin juga ya kalau dengan jumlah kapasitas yang Alhamdulillah pada tanggal 14 Juli hari Rabu kemarin itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lampung Utara, kemudian diturunkan ke Puskesmas Wonogiri. Kita melaksanakan vaksin terhadap warga binaan. Pemirsa, saat ini saya berada di rumah tahanan atau di rutan kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Bersama saya sekarang ada Karutan Bapak Muhlisin Fardi. Kita mau berbincang kepada beliau seputar kondisi dari rutan ini, warga binaannya, dan kegiatannya, serta lain-lainnya terkait dengan menjalani masa pandemi yang sudah cukup lama berlangsung. Seperti apa di sini. Makasih Bang, sudah menyempatkan waktu untuk Rilis TV. Bang, bisa diceritain nggak pada saat masa pandemi ini apa yang berbeda pelaksanaan hari-hari di rutan ini dengan sebelum pandemi, Bang? Ya, terima kasih. Yang pertama, yang jelas banyak sekali yang berbeda dengan hari-hari biasa sebelum pandemi. Yang pertama dari kami namanya rutan ya, rumah tahanan, di mana rutan ini fungsinya menerima tahanan, melakukan pelayanan tahanan yang masih menjalani proses di persidangan, penyidikan sampai dengan akhir nanti proses putusan. Ketika dia ingkrah nanti akan dikirim ke lapas-lapas yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian perbedaannya dari penerimaan tahanan itu di mana yang seperti biasa penerimaan tahanan sebelum pandemi itu syarat-syaratnya hanya administrasi saja. Kalau sekarang itu kita di Rutan Kota Bumi, bahkan di seluruh Indonesia, penerimaan tahanan itu harus tahanan dari pengadilan negeri. Dengan syarat harus menyertakan bukti hasil swabnya atau antigennya negatif. Dari COVID. Jadi itu syaratnya ya. Kalau untuk keseharian mereka yang berubah apa pada saat pandemi ini? Apakah dipisahkan? Tapi nggak mungkin juga ya kalau dengan jumlah kapasitas yang... Kalau yang jelas aturannya kami menerima setelah dilakukan penerimaan dan hasil negatif, kami akan isolasi, melakukan isolasi. Tapi sejauh ini nggak ada ya? Ada nggak kasus seperti itu? Maksudnya kasus mereka yang kena iya. Alhamdulillah. Oh tidak, alhamdulillah. Jangan sampai ada lah. Berapa ya jumlahnya per hari ini? Ada 300-an ya? 330 ya. Terus gini Bang, kunjungan bagi keluarga yang ingin datang, itu jadi berubah tidak setelah pandemi ini? Pasti berubah. Yang jelas tadinya kunjungan itu bisa bertatap muka, semenjak pandemi ini tidak bisa bertatap muka. Hanya yang pertama penitipan barang saja. Itu melalui depan. Kemudian kita ada fasilitas wartel suspas. Apa tuh suspas? Di situ wartel khusus pemasyarakatan. Oh gitu. Jadi warga binaan kita bisa melakukan telepon dan video call di wartel suspas itu sebagai pengganti dari tadi kunjungan tatap muka. Iya, jadi ada call centernya ya. Oh baik. Terus kasus yang paling parah, paling tinggi itu tingkatannya di sini apa yang mereka warga binaan di sini, Bang? Memang rata-rata banyak di sini kasus 365, 363 itu tindak pidana dari seperti pembegalan, pencurian, narkoba juga ada, anak juga ada. Oh ada juga, ada satu orang ya kalau nggak salah ya? Ya anak masih. Baik. Terus untuk vaksin sendiri gimana Bang? Apakah mereka sudah divaksin semua atau gimana? Alhamdulillah pada tanggal 14 Juli hari Rabu kemarin itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lampung Utara, kemudian diturunkan ke Puskesmas Wonogiri. Kita melaksanakan vaksin terhadap warga binaan kita sebanyak 200 orang. 200. Oh berarti ada yang belum nih ya? Ada yang masih belum. Banyak. Masih menunggu lagi? Ya menunggu. Yang jelas saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Lampung Utara, artinya atas perhatian dan kerjasamanya. Memfasilitasi vaksinasi untuk warga binaan, karena apapun ininya warga binaan ini adalah
rata-rata warga dari Lampung Utara Lampung juga. Utara, iya. Kalau soal asimilasi kemarin tuh kalau nggak salah ada sempat ya ada 55 orang atau bagaimana? Itu syaratnya apa, Bang? Kalau syaratnya itu banyak, yang Mm-mm. jelas itu syarat-syarat dari asimilasi itu terdiri dari persyaratan substantif dan administratif. Iya. Artinya sudah diatur dalam peraturan pemerintah perpanjangan. Kalau nggak salah ini sudah perpanjangan keempat. Keempat. Artinya Oh. per 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Dan alhamdulillah Rutan Kota Bumi sampai dengan hari ini kita sudah membebaskan kurang lebih 70 orang. 70 orang. Ya, Ya itu kasusnya bermacam-macam. bermacam-macam kasus. Artinya di dalam permen tersebut sudah diatur seperti residivis itu tidak bisa mendapatkan asimilasi. Oh, kalau residivis tidak boleh. Ya, Oke. kemudian PP 99 peraturan pemerintah 99 itu di mana tindak pidana narkoba, tipikor itu tidak bisa. Narkoba itu bisa yang di bawah hukuman 5 tahun ke bawah. Boleh, Boleh. bisa. Kalau sudah di atas 5 tahun, Tidak itu berarti bisa. udah kasus berat gitu ya. Baik. Kita mau lihat-lihat juga nih Bang ke dalam, walaupun tidak langsung ketemu dengan warga binaan. Sepertinya di sini nuansanya tidak seseram lapas gitu ya. Kalau kita lihat rumah tahanan yang ada di benak kita itu mindsetnya pasti serem. Ternyata ini nggak warna-warni dan kelihatan adem sekali. Fasilitasnya Bang apa aja? Kalau fasilitas di sini kita punya lapangan futsal, kemudian lapangan voli, kegiatan, kemudian ada masjid, ada gereja, warteg suspas, kemudian perpustakaan, kita ada salon mini ya istilahnya untuk cukur-cukur itu ada. Memang warga binaan juga dilatih lah, artinya mereka agar ada kegiatan. Tapi kalau keterampilan tidak ya, mereka tidak fokus untuk diberikan keterampilan gitu, pelatihan keterampilan. Kalau keterampilan ada sedikit, artinya tidak sefull di lapas pada umumnya. Karena memang di rutan ini ya tadi saya bilang tadi fungsinya sebagai pelayanan tahanan, sedangkan di lapas tersebut itu pembinaan terhadap warga binaan. Tapi sebenarnya apakah kalau kita lihat di sini kan mereka yang sedang menunggu putusan, justru orang-orang yang sedang galau di sini ya, mungkin tingkat emosinya malah lebih tinggi. Kira-kira gitu nggak Bang? Ya benar. Yang jelas di rutan ini tadi saya bilang itu tempat di mana tersangka terdakwa sedang menjalani proses. Jadi masih nggak pasti ya, gitu ya. Jadi tingkat boleh dikatakan tingkat kesetresan daripada saudara-saudara kita warga binaan ini sangat tinggi. Karena ya satu masih proses penuntutan di persidangan, menunggu putusan berapa, banyak sekali gitu. Mungkin jadi cara perlakuan ke mereka pun mungkin berbeda mungkin dengan di lapas. Kira-kira gitu nggak Bang? Kalau menurut saya perlakuan sama saja. Sama. Artinya kita memanusiakan manusia. Artinya segala bentuk hak yang sudah diatur untuk warga binaan seluruhnya kita kasih. Tetapi ingat, selain hak itu ada kewajiban yang harus mereka tunaikan. Di antaranya harus berkelakuan baik, ya kan, tidak memakai narkoba atau tidak berkelahi dan banyak artinya larangan-larangannya kan gitu. Baik, terima kasih Bang waktunya. Mohon izin kami mau lihat-lihat ke dalam ya. Terima kasih. Ya, pemirsa kita mau ngobrol mungkin dengan salah satu warga binaan, mudah-mudahan berkenan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Sekarang saya ajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu warga binaan, namanya Andika. Ya. Hai. Ya, Mbak. Hari-hari kesibukannya apa aja di sini, Andika? Ini aktivitasnya ya, saya dipekerjakan di bagian registrasi, Mbak. Oh, diperbantukan. Ya. Oh, kenapa kok bisa diperbantukan? Ya, karena saya sudah mendekati 1/3 dan sudah mendekati 2/3 mau pulang, jadi saya dijadikan tamping di sini. Oh, gitu. Oke. Emang sudah berapa lama di sini? Di sini kurang lebih 20 bulan. 20 bulan? Ya. Hampir 2 tahun ya? Ya. Hampir 2 tahun. Gimana sih perasaannya? Ya, perasaannya ya gimana lah Mbak ya, namanya sudah takdir di sini ya. Jadi pengalaman dalam hidup ya jalanin aja. Oke. Kalau menurut kamu pribadi, apakah pasti semua orang nggak mau ya ada di sini ya? Iya. Gitu. Apakah tempat ini menjadi tempat yang pas untuk membuat
orang-orang yang melakukan hal yang seperti kamu lakukan itu menjadi sadar dan tidak mengulangi, kira-kira? Disinilah tempat saya melakukan kesalahan dan disinilah Menebus tempat saya kesalahan, menebus ya? kesalahan saya, Mbak. Mm-mm. Ya insya Allah kedepannya keluar dari sini jangan sampai keulang lagi. Oke. Terus dengan teman-teman yang lain gimana hubungannya? Baik. Ya di sini sama teman ya interaksi, komunikasi, Mm-mm. apa ya Mm-mm. sama aja seperti Sudah saudara kayak lah. keluarga ya? Iya, Oke. di sini istilahnya tadinya tidak kenal orang dari mana-mana, ya sekarang menjadi saudara di sini, Mbak. Mm-mm. Karena itu tadi satu kamar saling tolong menolong ya, saling membantu lah. Oke. Sorry kalau boleh tahu, kamu kasusnya Narkoba. narkoba? Oke. Iya, iya, iya. Terus boleh disampaikan nggak dengan pemirsa? Apa ya? Kamu punya pesan apa kepada pemirsa gitu? Setelah pengalaman kamu nih pasti bukan pengalaman yang enak ya bagi kamu pasti Iya. kan? Supaya jangan sampai ada yang kesini gitu. Ya, bagi semua teman saya di luar dan saudara saya di luar ya, disinilah tempat kami menjalani hukuman. Bagi kawan-kawan, saudara, sanak, keluarga di luar, jangan sampai melakukan kesalahan yang sampai masuk di dalam sini. Oke. Di sini tempat istilahnya menebus kesalahan. Dalam kesalahan saya di sini, insya Allah jangan sampai keulang lagi untuk keluarga dan teman-teman saya di luar sana. Oke. Baik. Kalau nanti kamu sudah keluar, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pengen mencapai cita-cita apa? Ya insya Allah kalau saya keluar dari sini pastinya saya jangan sampai melakukan kesalahan lagi sampai masuk dalam sini. Intinya ya saya di luar nanti akan berubah dan meneruskan pekerjaan saya. Usianya berapa sih? 27 tahun, Mbak. Sudah berkeluarga? Belum. Oh belum. Oke. Baik, semangat ya. Iya, Mbak. Jaga kesehatan sama teman-teman yang lain juga tetap menjaga Iya. komunikasi yang baik. Iya, Mbak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah keluar nanti bisa lebih sukses ya. Terima Amin. kasih ya. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah liputan kami di Rutan Kelas 2B Kota Bumi Lampung Utara. Kita bisa mengenal lebih jauh bagaimana kehidupan di sini, bahkan kami diberi kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu warga binaan dalam kasus narkoba. Ya, setidaknya ini menjadi gambaran buat kita semua. Ya, walaupun tadi saya bilang bahwa tidak seseram yang kita bayangkan, tapi bukan berarti mau datang ke sini juga kan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua dan menambah pengetahuan kita semua untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana kondisi rumah tahanan. Ya, jadi beda dengan lembaga pemasyarakatan. Dari Kota Bumi Lampung Utara, saya Novi Balga beserta kru Ramawati dan Iqbal melaporkan.